materi menggambar grafik fungsi kuadrat. Jadi langkah menggambar grafik fungsi kuadrat itu ada 3. Yang pertama, kalian harus menentukan titik potong dengan sumbu x. Bisa kan jika y-nya itu sama dengan 0. Jadi logikanya untuk mencari nilai x, y-nya kita buat jadi 0. Untuk mencari nilai y, x-nya kita buat jadi 0. Yang ketiga, menentukan koordinat titik balik atau koordinat titik puncak xp, yp. Nah, dimana untuk sumbu simetri atau xp-nya itu negatif b per 2a. Sedangkan nilai ekstrim atau yp-nya itu negatif d per 4a. Misalkan ada soal ini, gambarlah grafik fungsi kuadrat dari fx sama dengan negatif x kuadrat kurang 2x tambah 3. Nah, yang pertama kita cari tipot sumbu x. Kita buat y-nya sama dengan 0. Atau ibu buatkan soal yang baru aja ya. Ini gambarlah grafik fungsi kuadrat fx sama dengan negatif x kuadrat tambah 6x kurang 8. Nah, langkah yang pertama kita akan mencari tipot sumbu x-nya. Tipot sumbu x, y-nya kita buat jadi 0, berarti kalian ubah y-nya itu jadi 0 seperti ini. Nah, ini sudah jadi persamaan kuadrat karena dia sama dengan 0. Jadi dalam persamaan kuadrat artinya kita harus mencari nilai x1 dan x2 atau kita mau mencari akar-akarnya. Gimana caranya? Kalian bisa pakai cara faktor atau rumus ABC. Nah, jadi kalau bisa difaktorkan, kita faktorkan. Ini sebelum difaktorkan, kalian lihat bahwa angka di depan ini bernilai negatif. Ini akan mempersulit kalian ketika mencari akar-akarnya. Sehingga untuk mempermudah, kita kalikan semua ruas kanan dan kiri itu dengan negatif. Kiri dikali negatif, kanan kali negatif. Atau negatif 1 ya. Yang kiri tidak akan berpengaruh, dia akan tetap 0. Sedangkan untuk yang kanan, semua tanda yang ada di sini harus dikali dengan negatif. Negatif kali negatif, positif x kuadrat. Positif kali negatif, negatif. Negatif kali negatif, positif. Nah, seperti ini. Ini sudah jadi positif x kuadratnya. Jadi kenapa tadi kita kali dengan negatif 1? Supaya negatif x kuadrat ini berubah jadi positif. Kalau misalkan ada soal baru yang dari awal dia itu sudah positif seperti ini, kalian tidak perlu mengalihkan dengan min 1 karena ininya sudah positif. Nanti makin ribet. Nah, seperti ini berarti kalian harus cari nih bilangan berapa kalau dikali hasilnya. Ingat ya caranya. Kalau dikali hasilnya 1 kali 8, 8. Kalau dijumlahkan hasilnya min 6. Ini angkanya adalah 4 dan 2. Tandanya kita tentukan. Min 4 kali min 2 itu 8. Min 4 tambah min 2 itu hasilnya min 6. Berarti faktornya adalah karena di sini x, maka di sini x juga. Kalau misalkan di sini 3x kuadrat, berarti di sini 3x ya. Karena di sini koefisiennya 1, berarti langsung aja x kurang 4, x kurang 2 sama dengan 0. Kita cari nggak x-nya. X kurang 4 sama dengan 0, x sama dengan 4. X kurang 2 sama dengan 0, x sama dengan 2. Nah, kita peroleh titiknya adalah, ingat titik itu x, y. X-nya 4, y-nya berapa? Y-nya 0. X-nya 2, y-nya juga 0.
Nah, ini sudah selesai langkah yang A. Lanjut langkah yang B. Langkah yang B itu kita mau menentukan tipot sumbu Y. Untuk menentukan tipot sumbu Y, kita buat X-nya jadi 0. Min, berarti semua yang X kita ganti jadi 0, seperti ini. Nah, ini tidak perlu ribet dicari hasilnya, karena ini pasti 0 nih. Ini pasti hasilnya 0. Jadi ambil aja angka yang di belakangnya, min 8. Nah, di sini kita peroleh titiknya adalah X-nya 0, Y-nya min 8. Nah, sudah selesai langkah B. Kita lanjut langkah yang C. Langkah yang C itu kita mau menentukan koordinat titik puncak. Atau XP-YP-nya. XP itu rumusnya adalah negatif B per 2A. Kita tulis dulu tadi fungsinya ya. Fungsinya adalah Y sama dengan min X kuadrat tambah 6X kurang 8. Di ini kita peroleh A-nya itu min 1, B-nya 6, C-nya min 8. Min 1, 6, min 8. Kita masukkan ke sini negatif, B-nya itu 6 per 2 kali A-nya itu min 1. Min 6 per min 2, hasilnya adalah 3. Nah, untuk menentukan YP, kalian bisa pakai rumus yang ini tadi. Seperti pada saat kita mencari domain dan rank fungsi kuadrat tadi. Nah, ini Ibu berikan cara yang menurut Ibu lebih mudah. Jadi cara pertama kalian bisa pakai cara ini. Cara yang kedua kalian bisa pakai cara ini. Jadi kita tulis tadi soalnya. Kalian masukkan aja X-nya ini dan XP yang kalian dapat. Jadi jadinya ini adalah XP, ini XP. Masukkan XP-nya 3 kuadrat tambah 6 kali 3 kurang 4. Min, baru yang di dalam kurung dipangkatkan. 3 pangkat 2, hasilnya 9 tambah 8. 18 9 kurang 8 1. Nah, berarti diperoleh XP, YP-nya adalah 3,1. Oke, sekarang kita harus memasukkan semua titik yang sudah kita peroleh tadi ke dalam grafik. 4,0 ini. 4 ini adalah X-nya, berarti kita lihat yang sumbu X 4. 0 itu berarti dia berada pada sumbu ini. Ini 4,0. Kemudian 2,0 X-nya 2, berarti di sini. Kemudian 0, min 8. Min 8 itu adalah Y-nya pada sumbu Y. Di sini. 0, min 8. Kemudian titik puncaknya tadi 3,1. X-nya 3, Y-nya 1, berarti di sini. Ini 3,1. Nah, untuk melihat terbuka ke atas atau ke bawahnya, kalian lihat pada soal tadi kan ada negatifnya. Kalau hanya negatif berarti dia terbuka ke bawah. Nah, jadi dari puncak ini tadi kalian bikin dulu sumbu simetrinya. Sumbu simetri itu
yang membuat nanti kurvanya itu menjadi sama besar seperti ini. Nah, baru ini kita hubungkan ke sini, kita kenakan di titik 0,-8, kemudian yang ini. Nah, kayak nampak parabolanya. Kalian ingat bahwa parabola itu sifatnya simetris. Nah, jadi pusatnya itu simetrinya ini. Kalian lihat dari sini ke sini ini jaraknya berapa? Ini ke sini jaraknya adalah 3. Berarti dari ini ke kanan pasti juga 3. Nah, berarti sampai 6 kan? Kira-kira di sini. Jadi ini adalah titik bantu. Titik bantunya adalah 6,-8. Nah, baru kalian teruskan. Nah, ini sudah jadi parabolanya. Oke, semoga bisa dimengerti. Terima kasih.